Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi Ramadan. Di sini Ana mau ngebahas tentang bekal puasa. Apa aja sih bekal puasa yang kita mau bahas? Yang pertama adalah maknanya. Yang kedua, syarat-syarat wajibnya. Yang ketiga, rukun-rukunnya. Yang keempat, syarat-syarat sahnya. Yang kelima, sunnah-sunnahnya. Yang keenam, kemakruhannya. Yang terakhir ada pembatal-pembatalnya. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang makna puasa. Makna puasa ada dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara syariat. Yang secara bahasa, puasa secara bahasa bermakna imsak, yakni menahan secara mutlak, baik dari makan, minum, atau berkata-kata dan lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirrahman shauman falan ukallima yauma insian. Artinya, sesungguhnya aku, yakni Maryam, bernazar puasa untuk Allah yang Maha Penyayang, maka aku tidak akan bercakap-cakap kepada siapapun hari ini. Surat Maryam ayat 26. Secara syariat, puasa dalam istilah syariat adalah ibadah yang dilakukan dengan penahan diri dari seluruh pembatal puasa dengan tata cara tertentu. Yang kedua, kita mau ngebahas tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama adalah Islam, yang kedua taklif, yang ketiga adalah mampu, yang keempat sehat, yang terakhir ada iqamah. Penjelasan, yang pertama Islam, sehingga orang kafir tidak wajib atasnya berpuasa. Begitu pula tidak wajib mengkodenya saat masuk Islam. Masalah, orang yang masuk Islam di tengah hari Ramadan, maka sunnah atasnya menahan dari pembatal puasa hingga maghrib. Namun tidak wajib atasnya mengqada puasa untuk hari tersebut. Yang kedua adalah taklif, yakni baligh dan berakal, sehingga tidak wajib berpuasa atas yang pertama anak kecil yang belum balik, yang kedua orang gila. Masalah, bila anak sudah berusia 7 tahun dan sudah mumayyiz, maka orang tua wajib memerintahkannya untuk berpuasa bila mampu. Kriteria mumayyiz ialah ketika anak sudah mampu makan, minum, dan istinja sendiri. Masalah, apabila seorang anak balik di siang hari bulan Ramadan, maka ada 2 keadaan. Yang pertama, dalam keadaan berpuasa, maka wajib atasnya menahan dari makan dan minum sampai maghrib. Yang kedua adalah dalam keadaan tidak berpuasa, maka sunnah baginya menahan dari makan dan minum sampai maghrib. Namun tidak ada kewajiban qada di kedua keadaan ini. Masalah lagi, bila orang gila sadar dari kegilaannya di siang hari bulan Ramadan, maka disunnahkan baginya menahan makan, minum hingga maghrib. Yang ketiga adalah adanya kemampuan, maka tidak ada kewajiban puasa atas orang yang tidak mampu, karena yang pertama, uzur yang melarangnya berpuasa, yakni sebab haid dan nifas. Yang kedua, uzur yang membuatnya berat sekali untuk berpuasa, yakni sebab yang pertama adalah usia yang tua renta, yang kedua kondisi hamil atau menyusui dan khawatir atas keadaan dirinya atau bayinya. Yang ketiga, kehausan dan kelaparan yang sangat dan tidak tertahan lagi, seperti yang terjadi pada pekerja berat. Namun dalam kondisi ini, ia tetap wajib berpuasa di pagi harinya. Baru ketika kesulitan itu datang, maka boleh baginya membatalkan puasa. Orang yang tua renta bila tidak mampu lagi berpuasa, maka wajib menggantinya dengan fidyah kepada orang miskin, 1 mud beras per harinya. Yang kedua, wanita hamil yang menyusui apabila tidak berpuasa, maka tetap wajib mengqada di hari yang lainnya. Apabila ia tidak berpuasa karena khawatir keadaan bayinya saja, maka selain wajib qada, ia juga wajib membayar fidyah 1 mud beras per harinya. 1 mud setara dengan 600 gram. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, fidyah hanya boleh diberikan dalam untuk makanan pokok yang masih mentah, tidak bisa dengan makanan masak atau dengan uang. Syarat yang keempat adalah sehat. Maka tidak ada kewajiban puasa atas orang yang sakit.
baik sakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya ataupun sakit yang diharapkan kesembuhan. Kriteria sakit yang membolehkan seseorang tidak berpuasa ialah jika menimbulkan kepayahan yang tidak bisa ditahan, sedangkan sakit ringan yang tidak memberatkan, maka tetap wajib atasnya berpuasa. Syarat yang terakhir adalah iqamah. Maka orang yang berstatus musafir boleh untuk tidak berpuasa, baik yang menjumpai kepayahan ataupun tidak. Kriteria safar yang membolehkan seseorang tidak berpuasa, yang pertama adalah safar tersebut untuk tujuan mubah, sehingga apabila safar untuk tujuan terlarang seperti judi atau mencuri, maka tidak boleh mengambil keringanan berbuka. Yang kedua, safar tersebut 2 marhalah atau lebih dari 82 km. Apabila safarnya kurang dari itu, maka tetap wajib berpuasa, kecuali bila di tengah perjalanan ia menjumpai kepayahan yang luar biasa dan tidak bisa tertahan, maka ia boleh berbuka. Ia memulai safar. Yang ketiga adalah ia memulai safar dengan keluar dari batas kecamatannya sebelum fajar. Apabila ia memulai safar setelah fajar, maka ia tidak boleh mengambil keringanan berbuka karena safar. Namun, andaikan ia menjumpai kepayahan yang luar biasa dan tidak bisa tertahan, maka ia boleh berbuka. Pada 2 keadaan ini, ia dibolehkan berbuka karena kepayahan yang ia dapati, bukan karena safarnya. Ia tetap wajib berpuasa dari pagi. Bila ia menjumpai kepayahan tersebut, baru ia berbuka. Catatan, saat seseorang ingin mengambil keringanan karena safar atau kepayahan yang sangat, maka wajib menghadirkan niat tarakhus atau mengambil rukhsah atau keringanan. Masalah, orang safarnya terus-menerus seperti sopir bus atau kontainer tetap wajib berpuasa. Namun bila menjumpai kepayahan yang tidak tertahan di tengah puasa, ia boleh berbuka sebagaimana pada kasus sebelumnya. Masalah lagi, manakah yang lebih utama ketika safar, tetap berpuasa atau tidak? Jawabannya ialah, bila puasa tidak membuatnya berat, maka lebih utama ia tetap berpuasa. Namun, bila puasa tersebut memberatkannya, maka lebih utama ia berbuka. Bahkan wajib atasnya berbuka jika dikhawatirkan terjadinya mudarat atau bahaya. Selanjutnya, kita mau ngebahas tentang rukun puasa. Rukun puasa ada 3. Yang pertama, niat. Yang kedua, meninggalkan yang membatalkan. Yang ketiga, adanya orang yang berpuasa. Yang pertama, niat. Bila puasa fardu seperti puasa Ramadan, maka disyaratkan 3 hal pada niat tersebut. Yang pertama, tabyid, meniatkan puasa di malam hari sejak maghrib hingga fajar. Yang kedua ada ta'yin, menentukan jenis puasa seperti Ramadan misalnya. Yang ketiga takrar, mengulangnya setiap malamnya. Adapun pada puasa sunnah, maka tidak disyaratkan meniatkan di malam hari. Ia boleh meniatkan antara terbit fajar hingga zuhur selama belum melakukan pembatal puasa sama sekali. Catatan, tepat niat adalah di hati. Tidak disyaratkan untuk melafalkannya. Adapun hukum melafalkannya menurut ulama Syafi'iyah adalah mustahab atau dianjurkan untuk membantu hati menghadirkan niat. Catatan yang kedua, apabila seseorang lupa berniat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Namun ia tetap wajib menahan dari pembatal puasa sampai maghrib dan wajib mengqada puasa di hari lain. Kecuali bila ia sudah berniat di awal Ramadan untuk seluruh bulan, maka dalam hal ini ia bisa taqlid, mengikuti mazhab Imam Malik, yakni mengatakan bahwasanya niat puasa Ramadan cukup di awal untuk seluruh bulan. Yang kedua adalah menahan diri dari seluruh pembatal, dari sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Lalu pembahasan terkait pembatal-pembatal puasa akan dijelaskan di bab setelahnya. Masalah,
apabila seseorang sudah berbuka puasa di bandara karena sudah masuk maghrib, kemudian ia naik pesawat, 1 jam kemudian ia menjumpai matahari masih belum tenggelam, maka dalam hal ini puasanya tetap sah. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Penulis memasukkan pelaku puasa shaim sebagai bagian dari rukun karena pada ibadah puasa tidak ada gerakan dan ucapan yang nampak sebagaimana dalam sholat dan haji. Yang selanjutnya kita membahas tentang syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir adalah mengetahui waktu kapan berpuasa. Penjelasan. Yang pertama Islam, maka tidak sah puasanya orang yang kafir. Yang kedua berakal, maka tidak sah puasanya orang gila meskipun hanya sesaat. Adapun puasanya orang yang pingsan, penderita epilepsi, kesurupan, maka perlu dirinci. Bila terjadi sepanjang hari sejak subuh hingga maghrib, maka puasanya tidak sah. Bila sempat sadar di sebagian harinya, maka puasanya tetap sah. Adapun orang yang tidur sepanjang hari, andaikan itu terjadi, maka tetap sah puasanya. Masalah, tidak disyaratkan balik dalam hal keabsahan puasa. Apabila seorang anak sudah memayyiz, maka puasanya sah dan bernilai sunnah. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Wanita haid tidak wajib berpuasa, dan apabila mereka tetap berpuasa maka haram dan tidak sah. Yang kedua, wanita yang melihat darah haid di siang hari Ramadan maka puasanya batal dan haram baginya menahan makan dan minum dengan niat puasa. Namun bila tidak ada niat demikian maka tidak mengapa. Yang terakhir adalah mengetahui hari tersebut tidak diharamkan berpuasa. Hari-hari yang diharapkan berpuasa adalah yang pertama hari Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ketiga hari yang diragukan yaitu Yaum Syak, yakni tanggal 30 Sya'ban yang masih diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Karena di malam harinya manusia sudah ada yang melihat hilal namun tidak ada yang bersaksi di hadapan hakim, atau sudah ada yang bersaksi namun ditolak oleh hakim. Yang keempat, setelah setengah bulan kedua bulan Sya'ban. Catatan, larangan pada nomor 3 dan 4 tidak berlaku bila ada sebab khusus seperti qada atau bertepatan dengan kebiasaan puasanya seperti Senin, Kamis atau puasa Daud. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ada banyak, yang diantaranya adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, berbuka dengan kurma, yang terakhir memperbanyak tilawah Al-Quran dan sedekah. Menyegerakan berbuka, yakni saat yakin sudah masuk waktu maghrib. Adapun bila masih ragu-ragu, maka tidak boleh terburu-buru berbuka. Masalah, dalam berbuka seseorang boleh berpatokan pada jadwal waktu sholat yang ia yakini. Yang kedua adalah mengakhiri sahur, hingga ia selesai sahur beberapa saat sebelum azan subuh. Adapun waktu sahur sendiri, maka dimulai sejak tengah malam. Disunahkan sahur dengan kurma kering. Apabila seseorang sudah mendengar azan dan yakin azan yang sudah tepat waktu, maka wajib berhenti makan dan minum. Bahkan saat ada makanan di mulutnya, maka ia wajib memuntahkannya. Yang ketiga, berbuka dengan kurma. Yang paling utama dengan kurma basah atau rutab. Bila tidak ada, maka dengan kurma kering atau tamar. Bila tidak ada, maka dengan air putih. Itu sudah cukup. Yang terakhir adalah memperbanyak tilawah Al-Quran dan bersedekah. Yang selanjutnya kita mau ngebahas tentang kemakruhan saat berpuasa. Kemakruhan saat berpuasa ada banyak, di antaranya
berlebihan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Yang kedua, mencicipi makanan. Yang ketiga, berbekam. Yang keempat, mengunyah karet dan sejenisnya. Yang pertama kita mau jelasin berlebihan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung atau istinsyak. Berlebihan dalam berkumur yakni dengan memasukkan air hingga memenuhi mulut atau memutar-mutar hingga seluruh permukaan mulut. Adapun berlebihan dalam istinsyak maka dengan menghirup air hingga pangkal hidung. Kedua perkara ini sunnah di selain keadaan puasa. Yang kedua, mencicipi makanan, yakni bila tidak ada hajat. Apabila ada hajat seperti memeriksa kualitas makanan maka tidak dimakruhkan. Yang ketiga adalah berbekam, karena hal ini bisa melemahkan tubuh. Dan juga Imam Ahmad mengatakan puasanya orang yang berbekam atau yang membekam itu makruh. Namun apabila tubuhnya kuat atau ada hajat tertentu maka tidak dimakruhkan baginya. Yang keempat adalah mengunyah karet dan sejenisnya. Bila tidak sampai ada zat yang terurai dan tertelan ke dalam tenggorokan, maka tidak apa. Yang terakhir kita mau ngebahas tentang pembatal-pembatal puasa nih. Ada banyak, ada 11. Kita mau ngebahas yang pertama. Yang pertama adalah masuknya benda ain atau ain ke dalam tubuh jauf melalui lubang yang terbuka atau manfaz. Kata atau benda berarti tidak masuk di dalamnya angin atau gas. Begitu pula sekedar rasa atau bau. Lubang yang terbuka atau al-manfaz al-maftuh mencakup mulut, hidung, telinga, lubang dubur serta paji. Adapun mata maka tidak masuk. Kaidah acuan batalnya puasa dengan masuknya ain adalah ketika sudah masuk ke bagian dalam manfaz. Adapun bila masih di bagian luar maka tidak membatalkan. Yang kedua, pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja, seperti dengan memasukkan jarinya ke mulut atau mencium bau-bau yang membuatnya muntah. Adapun bila tidak sengaja muntah maka tidak batal. Yang ketiga adalah jima, yakni masuknya kepala zakar atau hafasyah ke dalam farji, baik kemaluan atau dubur, meskipun tidak sampai keluar mani. Jima membatalkan puasa bila dilakukan dalam keadaan ingat dan tahu keharamannya. Adapun bila dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak tahu keharamannya, maka tidak membatalkan puasa. Ketidakketahuan yang diberi uzur dalam masalah ini ialah yang pertama orang yang baru masuk Islam, atau yang kedua orang yang tinggal jauh dari ilmu dari ulama. Orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan jima maka wajib yang pertama menahan dari seluruh pembatal puasa hingga maghrib. Apabila ia makan minum setelahnya maka berdosa. Yang kedua, mengqada puasa tersebut dengan segera di 2 Syawal. Yang ketiga, diberi takdir oleh hakim penegak syariat. Yang keempat, membayar kafarah, yakni yang pertama adalah membebaskan budak mukmin. Yang kedua, bila tidak mampu maka berpuasa 2 bulan tanpa berhenti. Yang ketiga, bila tidak mampu pula maka memberi makan 60 orang miskin masing-masing 1 mud beras. Kafarah hanya wajib atas suami saja, sedangkan istri hanya wajib mengqada. Karena dalam hal ini puasanya istri sudah batal dengan masuknya sebagai yan hafasyah ke dalam farji. Masalah, bila terjadi jima lebih dari 1 kali, maka hanya wajib 1 kafarah. Jima saat berpuasa mewajibkan kafarah dengan syarat yang pertama puasanya adalah puasa Ramadan, sehingga apabila jima terjadi saat berpuasa sunnah atau nazar atau qada maka tidak ada kewajiban kafarah. Yang kedua, bukan termasuk orang yang diberi uzur tidak berpuasa, seperti orang yang sakit atau musafir. Yang ketiga, batalnya puasa karena jima, bukan karena yang lainnya. Sehingga apabila seorang sudah batal puasanya dengan makan misalnya,
lalu melakukan jima, maka tidak ada kewajiban kafarah. Masalah, seorang yang sengaja safar agar bisa berjima dengan istrinya, maka ia tidak mendapat keringanan safar, yang salah satunya ia boleh tidak berpuasa. Hal ini karena safar yang ia lakukan semata-mata untuk melakukan hal yang haram dan telah berlalu sebelumnya. Bahwasanya seseorang mendapat rukhsah safar bila tujuan safarnya untuk sesuatu yang mubah. Yang keempat adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani bisa jadi karena yang pertama, mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah onani, maka membatalkan puasa meskipun dengan sesuatu yang halal, misalkan dengan tangan istrinya. Yang ketiga adalah bercumbu seperti mencium, memeluk dan sebagainya. Maka dengan syahwat, maka tidak membatalkan puasa baik dengan syahwat ataupun tidak, dengan syarat tanpa ada penghalang semacam kain. Yang keempat, melihat atau berpikir sesuatu yang membangkitkan syahwat, maka tidak membatalkan puasa, kecuali bila ia tahu dari awal bahwa hal tersebut membuatnya ejakulasi, maka dalam hal ini puasanya dianggap batal. Yang kelima adalah gila meskipun sesaat. Meskipun sebabnya tidak disengaja, maka puasanya tetap batal. Yang keenam dan yang ketujuh adalah mabuk dan pingsan. Mabuk dan pingsan ada kalanya yang pertama disengaja, maka membatalkan meskipun hanya sesaat saja. Yang kedua, tidak disengaja, maka membatalkan puasa bila terjadi sepanjang hari, dari subuh hingga maghrib. Sehingga apabila sempat tersadar, meskipun sesaat, maka puasanya sah. Masalah, orang yang dibius hingga tak sadarkan diri untuk tujuan pengobatan, maka masuk dalam keadaan kedua, tidak sampai membatalkan selama tersadar di sebagian harinya. Yang kedelapan adalah murtad, baik dengan perkataan atau perbuatan. Orang yang keluar dari Islam lalu kembali memeluk Islam, maka wajib mengqadha seluruh puasa yang ia tinggalkan selama masa kekafirannya. Yang kesembilan, bulan 11 adalah haid, nifas, dan melahirkan. Haid dan nifas membatalkan puasa meskipun hanya sesaat. Melahirkan membatalkan puasa secara mutlak meskipun keguguran dan yang keluar hanya segumpal darah atau segumpal daging. Di sini ada sebuah rangkuman tentang pembatal puasa. Yang pertama adalah masuknya benda melalui lubang yang terbuka. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, jima. Yang keempat, keluarnya air mani sebab sentuhan tanpa penghalang. Yang kelima, gila meskipun hanya sesaat. Yang keenam, mabuk. Ketujuh, pingsan. Yang kedua ini bila disengaja atau terjadi sepanjang hari. Yang kedelapan adalah murtad. Kesembilan, 10, haid dan nifas meskipun sesaat. Dan yang terakhir adalah melahirkan meskipun ia keguguran. Di sini ada tabel tentang golongan yang disyariatkan imsak. Golongan yang pertama adalah sengaja membatalkan puasa, maka ia wajib imsak dan dia juga wajib qadha. Yang kedua, lupa berniat puasa di malam hari, wajib imsak dan dia juga wajib qadha. Yang ketiga, makan sahur karena dia mengira belum terbit fajar, ternyata sudah waktu subuh, maka ia wajib imsak dan dia juga wajib untuk qadha. Yang keempat, berbuka karena dia mengira sudah tenggelam matahari, ternyata belum masuk maghrib, maka dia wajib imsak dan dia juga wajib mengqadhanya. Yang kelima, menelan air saat puasa, atau bukan karena taharah yang mewajibkan atau sunnah. Seperti masuknya air karena taharah mubah, seperti mandi biasa, atau taharah makruh, seperti berlebihan dalam kumur-kumur atau istinsyak, maka ia wajib imsak dan dia juga wajib mengqadha. Yang keenam adalah orang yang sembuh dari sakit dan musafir yang sudah berstatus mukim pada siang hari. Dalam keadaan berpuasa, dia wajib imsak, tapi dia tidak wajib untuk qadha. Dalam keadaan tidak puasa, dia sunnah untuk imsak, tapi dia juga wajib untuk qadha. Yang ketujuh, anak kecil yang balik pada siang hari,
Dalam keadaan puasa, ia wajib imsak, tapi tidak wajib untuk qada. Dalam keadaan tidak berpuasa, dia sunnah imsak, dia juga nggak wajib untuk qada. Yang kedelapan, suci dari haid dan nifas. Dia sunnah untuk imsak, dan dia juga wajib untuk qada. Yang kesembilan, sadar dari gila pada siang hari. Dia sunnah imsak, dia juga nggak wajib untuk qada. Yang terakhir, kafir yang masuk Islam pada siang hari. Dia sunnah imsak, dia juga nggak wajib untuk qada. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk ana dan antum semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.